Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 26 ayat 8-10. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana." Situasi tersebut terjadi saat Daud sedang dikejar oleh Saul. Satu kali dalam pengejaran itu, Saul menginap dalam suatu tenda di sebuah padang gurun. Saat Saul dan pasukannya tertidur, Daud bersama teman-temannya berhasil menyelinap masuk. Saat itulah kesempatan untuk membunuh Saul datang dengan sendirinya. Mudah sekali bagi Daud untuk membalas pengejaran Saul kepada dirinya. Tapi Daud tidak mau mengambil kesempatan itu. Dia berkata bahwa kalau sudah waktunya, Saul akan mati dengan sendirinya, asalkan bukan oleh perbuatannya. Bahkan bila memang waktunya Tuhan, jabatan raja itu akan datang pada dirinya. Kesempatan untuk membalas perbuatan Saul tidak terjadi sekali, tapi sampai 2 kali. Ada saja kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul secara mudah, karena Saul dalam kondisi yang tidak berdaya. Kisah berikutnya kita tahu, Saul mati dalam pertempuran, lalu jabatan raja itu beralih pada Daud tanpa banyak bantahan, tanpa banyak penolakan. Bagaimana respon kita saat mengalami pergumulan hidup yang sepertinya tidak mudah? Situasi begitu sulit dan seakan tidak ada jalan keluar. Segala hal rohani sudah dilakukan dengan baik dan ekstra keras. Mulai berdoa sendiri, doa puasa, didoakan oleh orang lain, datang pada hamba Tuhan, dan berbagai usaha lainnya. Nyatanya situasi tidak kunjung membaik. Kondisi yang dialami tidak segera berlalu. Harapan terjadinya hal baik tidak segera hadir. Bagaimana Tuhan kok belum menolong saya? Adakah hal seperti ini Anda alami? Satu hal, ada proses hidup yang harus kita jalani. Ada proses yang Tuhan mau untuk kita lewati. Proses hidup ini tidak bergantung pada siapa yang mendoakan atau berapa banyak yang mendukung doa. Proses hidup ini bergantung pada respon pribadi kita terhadap pergumulan yang sedang kita hadapi. Setiap kita memiliki proses hidup tersendiri yang harus dijalani. Orang lain tidak bisa menentukan atau menolong kita supaya melewati proses hidup tersebut. Bila ada orang lain yang mendoakan, itu hanya pendukung dan penopang. Tapi bukan berarti karena didoakan maka jaminan semuanya akan beres. Sekali lagi, proses hidup itu harus kita jalani sendiri secara pribadi. Saat akan menghadapi ujian nasional, seorang siswa boleh ikut bimbingan belajar, les atau belajar pada orang tua dan guru. Tapi saat pelaksanaan ujian nasional, dia harus menghadapi soal itu sendiri. Semua hal yang pernah dia pelajari saat itu, waktunya untuk mempraktekkan dalam soal yang dikerjakan. Tapi bagaimanapun juga, dia harus menghadapi secara pribadi. Guru, orang tua, atau pengajar bimbingan belajar, pengajar les, tidak boleh mendampingi.
Anda tahu proses metamorfosis seekor kupu-kupu? Dia perlu keluar beberapa jam untuk keluar dari kepompong. Saat itu begitu menyakitkan yang dia alami, karena harus lepas secara perlahan. Waktunya lama. Kita yang melihat proses itu tidak akan tega. Tapi kalau kita menolongnya, maka hal itu sama saja membawa dia pada kematian yang lebih cepat. Biarkan saja calon kupu-kupu itu keluar dari kepompong dengan susah payahnya. Karena bila waktunya tiba, dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan cantik. Saya tahu ada proses hidup yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan dalam hidup saya. Pilihannya adalah saya merintih-rintih mencari pertolongan ke sana kemari, atau saya bertahan dalam proses Tuhan yang dikerjakan bagi saya. Di situ saatnya saya menaruh harapan pada Tuhan sambil terus memperbaiki diri. Bisa jadi dalam proses hidup yang kita alami, Tuhan mau kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini jarang berdoa, jarang bertekun dalam firman Tuhan. Mungkin juga Tuhan mau memperbaiki karakter kita. Bisa jadi selama ini mudah tersinggung, mudah emosional, suka sakit hati, dan penuh dengan kepahitan. Bisa jadi ada waktunya Anda berdoa bersama suami dan istri untuk menghadapi situasi ekonomi yang dihadapi. Apapun bisa terjadi, proses hidup harus kita hadapi. Di situ, Tuhan akan melihat kesetiaan kita sampai kita muncul sebagai seorang pemenang. Kesetiaan tidak muncul begitu saja. Kesetiaan tidak muncul hanya dalam waktu yang singkat. Dan orang tidak bisa dianggap setia hanya dalam waktu satu hari saja. Dibutuhkan waktu lama bertahun-tahun sampai seorang dianggap setia. Apakah setia sebagai pengikut Kristus? Apakah setia sebagai seorang yang melayani Tuhan? Dan apakah setia sebagai seorang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan? Kesetiaan ukurannya adalah waktu. Saya yakin kalau Daud mengikuti saran Abisai, teman baiknya itu, belum tentu segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Kalau saja dia membunuh Saul, ini pemikiran saya pribadi, bisa jadi dia akan dianggap kudeta. Lalu rakyat Israel akan menjauhi dia, karena dia memerintah berdasarkan dendam. Lalu yang paling menyakitkan, dia akan ditinggalkan oleh Yonatan, sahabat dekatnya, yang juga anak dari Raja Saul. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia setia terhadap proses Tuhan. Kalau melihat saudara seiman sedang kesulitan dalam pergumulan hidup, ada kalanya kita mendukung dan membantu. Tapi ada kalanya kita juga tega membiarkan dia berjalan sendiri untuk memberikan kesempatan dia berharap pada Tuhan secara pribadi. Demikian juga ketika proses hidup itu terjadi pada kita, biarlah kita mengambil respon dengan benar. Saatnya kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Setialah dalam proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sampai Tuhan munculkan kita sebagai pemenang. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk setia pada proses hidup yang Tuhan berikan bagi kami, yang Tuhan percayakan pada kami. Ajari kami untuk kami tidak mengeluh, ajari kami untuk kami tidak cari-cari pertolongan manusia, ajari kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, ajari kami kuat, dan mampukan kami ya Tuhan untuk muncul sebagai pemenang melewati proses demi proses yang Tuhan berikan bagi kami. Karena proses hidup itu adalah kepercayaan dari Tuhan, karena proses hidup itu juga anugerah dari Tuhan, dan proses hidup itu adalah berkat dari Tuhan. Dan kami percaya di balik setiap proses yang ada, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan, kelimpahan berkat Tuhan pasti akan kami terima dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang setia pada proses yang Tuhan percayakan. Salam dari saya Ogi Rarjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.